وقال عليه الصلاة والسلام إذا كنت في الصلاة فدعاك أبوك فأجبه وإن دعتك أمك فأجبها. وقال عليه الصلاة والسلام من أذى والديه أو أذى أحدهما يدخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله تعالى Waqala alaihi salam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu sedang sholat lalu ayahmu memanggilmu, maka jawablah dia dengan catatan sholatnya sholat sunnah. Wa in da'atka ummuka fa'ajibha, dan jika ibumu memanggilmu maka jawablah dia. Begitu pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, sampai-sampai ketika kita lagi sholat sunnah, nih, baba kita manggil, ya, atau emak kita manggil, lagi sholat sunnah, Allahu Akbar, udah dapat 1 rakaat, emak kita nggak tahu kita lagi sholat sunnah, panggil aja. Kita dengar, maka jawab. Kita batalin sholatnya. Kita batalin. Kenapa demikian? Sebab menjawab panggilan kedua orang tua dalam sholat sunnah itu lebih utama. Subhanallah. Ya. Batal berarti sholatnya Pak Ustadz, ya batal. Kan kita jawab, habis itu kita samperin orang tua kita. Jangan diterusin aja. Mungkin orang tua kita lagi ada perlu, lagi sangat perlu. Apalagi yang orang tuanya lagi sakit, lagi manggil-manggil, apa minta diambilin air, apa minta diambilin obat, apa minta diambilin makan. Jangan diterusin aja sholatnya, tapi jawab panggilan kedua orang tua kita, karena itu yang paling utama. Tapi haram kalau kita menjawab panggilan kedua orang tua pas kita lagi sholat fardu. Kalau lagi sholat wajib mah jangan, ya. Kalau lagi sholat wajib mah jangan. Lalu bagaimana? Kan orang tua kita nggak tahu tuh kita lagi sholat. Apa takbirnya dikencengin pas sholat fardu, ya. Kalau sholat sunnah kan tadi langsung kita jawab, kita batalin. Kalau sholat fardu jangan dibatalin, haram. Lalu bagaimana
Pas kita ruku takbirin ucap Allahu Akbar. Oh, lagi sholat. Itu. Mungkin orang tua kita nggak tahu kita lagi sholat. Ketika kita lagi sholat sunnah, kita udah menjawab panggilan orang tua, otomatis maka sholatnya kita batal. Ntar kalau kita udah nungguin orang tua, ya kita udah jawab tadi, kita nungguin orang tua, apa perlunya? Setelah itu kita mau lanjutin lagi, ya sholatnya kita mau ulang lagi, boleh silakan. Kebetulan lagi sholat duha nih kita. Lagi sholat duha, udah dapat 1 rakaat, orang tua kita manggil, sautin panggilan orang tua kita. Paham ya? Paham ya Pak? Bu, paham ya? Ya saya kagak dipanggil-panggil Pak Ustadz sekarang mah. Emang apa? Emak saya udah kagak ada, bapak saya udah kagak ada. Wa qala alaihi salatu wassalam, man adza walidayhi aw adza ahaduhuma yadkhulun nar. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang adza walidayhi yang menyakiti kedua orang tuanya. Siapa orang yang menyakiti kedua orang tuanya, au adza ahaduhuma atau menyakiti salah satunya, entah ayahnya, entah ibunya, atau kedua-duanya, yadkhulun nar, maka itu anak masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangankan nyakitin fisiknya, hatinya, perasaannya, berkata ah saja tidak boleh. Berkata ah saja dilarang. Apalagi sampai menyakiti hatinya, perasaannya, bahkan fisiknya. Maka apa balasannya bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tua, yang menyakiti hati kedua orang tua? Yadkhulun nar, balasannya adalah itu anak dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Pertemuan yang lalu itu kan kita sudah bahas kalau kita pengen dihormati sama anak kita, maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi kalau kita nanti anak kita pengen berbakti sama kita, maka kita harus berbakti dulu kepada kedua orang tua kita. Nanti anak kita juga akan berbakti. Hikayatun, ini ada sebuah cerita tentang kisah Alqamah. Sudah sering dengar kan kisah Alqamah? Kisah Alqamah
daripada diceritakan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an berkata pada Rasulullah, ada seorang laki-laki yang bernama Alqamah. Dia rajin ibadah kepada Allah. Sholat fardunya, sholat sunnahnya, puasanya, sedekahnya dia kerjain. Karena saking taatnya kepada Allah. Tapi pada suatu hari Alqamah itu sakit. Sakitnya parah. Sampai sakaratul maut. Nazar sakaratul maut. Lalu istrinya Alqamah itu nyuruh orang untuk manggil Rasulullah, ngasih tahu bahwa Alqamah ini udah sakaratul maut. Terus Rasulullah nyuruh Bilal bin Rabah, Ali, Salman, dan Ammar radhiyallahu an supaya pergi ke rumah Alqamah. Coba lihat, wahai Bilal, wahai Ali, wahai Salman, saya dapat kabar bahwasanya Alqamah sakit, datengin ke rumahnya. Coba lihat bagaimana keadaannya. Dan ketika sampai di rumah Alqamah, langsung masuk menemui Alqamah. Lalu dituntunlah di telinganya, la ilaha illallah. Tapi Alqamah enggak bisa ngomong, lidahnya kaku. Udah diajarin berkali-kali, enggak mau ngikutin, enggak bisa. Lidahnya terkunci mengucapkan kalimat tersebut. Sahabat pulang laporan sama Nabi, ya Rasul, Alqamah nggak bisa diajarin la ilaha illallah, mulutnya terkunci, diem baik. Biasa kan kalau lagi orang sakaratul maut, keluarganya ngajarin tuh di telinganya. Kalau orang dulu mau bilang nyebut, jangan nyebut. Ntar dia kan ngucapin nyebut jadinya. nyebut ba, ya. Kalau orang dulu mah ada aja. Ajarin di telinganya, tuntun. La ilaha illallah, ba ikutin ba pelan-pelan. La ilaha illallah. Kalau itu orang tua yang lagi sakaratul maut, pas dituntun, diajarin tuh, ngikutin tuh, walaupun pelan-pelan, nggak kedengeran sama kita, tapi mulutnya tuh kedengeran tuh. Oh, bapak tuh lagi ngucapin la ilaha illallah tuh. Abis itu udah, jangan diajakin ngomong lagi, jangan diajakin ngomong yang lain. Berarti tuh kalimat yang terakhir diomongin, disebut sama orang tua kita adalah kalimat la ilaha illallah. Siapa orang di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, akan masuk surga. Ya.
Miftahul Jannah. Kan ada salawatnya gitu ya, Bu. Miftahul Jannah la ilaha. Tuh, ibu-ibu mah pada ya. Udah kalau kalimat terakhir kita ajarin udah ngikutin tuh, udah. Jangan pakai diajakin ngomong lagi. Bah, surat rumah mana bah? Jangan pakai nanya lagi. Kalau nanya tadi sebelum diajakin. Bah, BPKB, PCX di mana? Ya, tuh. Ono surat tanah mana? Naruhnya di mana? Gak ada, orang udah habis tanahnya. Tuh. Jangan, ini Alqamah udah diajarin, udah dituntun. Tuh. Sama Bilal, sama Ali, sama Salman enggak mau ngikutin, mulutnya kekunci, enggak bisa. Bilal sama nama Ali laporan sama Rasul, ya Rasul, ini Bilal, ini Alqamah udah diajarin, udah dituntun, tapi tidak bisa juga ngucapin kalimat la ilaha illallah. Coba tanya sama istrinya, Bilal masih punya baba apa enggak, masih punya ibu apa enggak ya. Bilal bapaknya sudah meninggal, Alqamah bapaknya sudah meninggal, tapi masih punya ibu yang udah tua banget. Oh, masih ada orang tuanya, masih. Datang temuin ya, temuin, bilang, kata baginda Rasul, saya yang datengin emaknya Alqamah, apa emaknya Alqamah yang datang sama saya? Lalu kata emaknya Alqamah, saya aja yang nemuin baginda Rasul, kurang sopan, kurang adab kalau saya yang didatengin sama Rasul. Luar biasa. Padahal ibu-ibu, nenek-nenek udah tua banget ya, udah pakai tongkat, tapi pas dapat salam begitu dari baginda Rasul, mau Rasul yang datang apa saya yang datang ke rumah Rasul? Saya aja yang datang ke rumah Rasul. Rasul orang yang mulia, masa lagi datangin saya? Saya aja yang ke rumahnya. Ngambil tongkat tuh emaknya si Alqamah, datang sama Rasul. Ya Rasul, ada apa, ceritain? Kau punya anak yang bernama Alqamah? Betul ya Rasul, saya punya anak yang bernama Alqamah. Bagaimana dalam kehidupannya sehari-hari? Dia rajin ibadah kepada Allah, rajin sholat, rajin sedekah, rajin beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana? Apakah ada lagi? Apa kesalahan Alqamah sehingga tidak bisa diajarin la ilaha illallah dalam sakaratul maut? Maka ini ibunya jawab. Ibunya jawab nih, Bu, dengerin Bu. Ibunya Alqamah jawab, ya Rasul, saya sakit hati. Saya sakit hati sama Alqamah. Saya murka sama Alqamah. Lah emang murka ngapa? Nabi nanya lagi, karena dia lebih sayang sama istrinya. Ya ampun. Karena setelah dia punya istri,
dia lebih sayang sama istrinya daripada saya. Dia lebih taat sama istrinya. Kalau sama saya mah ngelawan, kalau sama saya mah menentang. Pokoknya semenjak dia punya istri, dia nggak sayang lagi sama saya. Omongan-omongan saya ditentang. Dia udah nggak dengerin omongan saya. Makanya saya sakit hati, saya murka padanya. Maka Rasul bersabda, murka ibunya itulah yang mengunci lidahnya Alqamah ngucapin la ilaha illallah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Bu, makanya jangan terlalu merongrong kepada suami. Ibu, kata suami ibu, mama saya mau ke rumah emak. Kalau emaknya masih ada, saya mau ke rumah emak. Ibu dukung, ayo udah ya, aku juga ikut. Kita bawa apa ke rumah emak? Gitu. Kita bawa tentengan ke rumah emak. Jangan rantang doang, rantang doang kosong. Dulu mah pakai rantang, kalau sekarang mah mampir aja ke Indomaret ke Alfa, ya. Itu senengin hati orang tua, nyambung tuh sama yang kemarin. Siapa orang yang nyenengin orang tua pagi hari, ya, maka Allah akan memberikan rahmat keberkahan di siang hari. Siapa yang nyenengin orang tua di siang hari, Allah langsung tuh nyenenginnya di sore hari. Begitu juga kalau nyakitin, pagi-pagi udah nyakitin terus itu seharian tuh, kita dimurka, dikutuk oleh Allah. Sore kita nyakitin itu semalaman sampai ketemu pagi, ya. Allah murka. Berangkat tuh berdua ke rumah orang tua, minta doa, nanya sehatnya, baba sehatnya, gitu. Ya. Ini jangan suami mau main ke rumah orang tuanya dilarang. Ngapain sih ya? Main dulu ke rumah emak. Tuh. Ya. Ngapain sih main dulu ke rumah emak? Itu bawa apaan itu? Bawa tentengan? Gak usah. Ya, ngerem tuh. Kita udah pegang amplop nih, mau ngamplopin orang tua kita, bini kita ngeliat. Itu apaan lagi? Ngasih emak. Jangan. Wah. Udah gitu, kitanya nurut kata bini. Nih, laki, jangan kalah sama bini. Ya. Dikata begitu, kitanya dengerin tuh omongan bini, sehingga kita lebih sayang sama bini kita. Bini kita dibeliin apaan baik orang tua kita, enggak. Bini kita dibeliin baju yang mahal, dibeliin mahal, beliin mahal. Emak kita bajunya itu juga, ya. Lebih dengerin omongan bini daripada omongan orang tua. Maka ini emaknya Alqamah, dia sakit hati, ya Allah. Alqamah dulu mah sayang banget sama saya, dengerin patuh omongan saya. Sekarang pas udah punya bini, dia lebih sayang sama bininya, ya. Dia udah nggak perhatian lagi sama saya. Maka saya murka, ya Rasul.
Ya Allah, ternyata itu ya yang nyebabin Alqamah nggak bisa ngucapin la ilaha illallah. Mertua kita, orang tua kita juga tuh ya bo gitu, mertua ibu, orang tua ibu juga. Jangan pakai dibeda-bedain. Giliran ke rumah emaknya dia, emaknya istri nih, ya elah loyar banget, loyar, menteng, mersen, bagi. Giliran ke rumah emaknya suami, ya suami dilarang, jangan. Ya. Lalu apa? Kemudian Rasulullah nyuruh Bilal supaya ngumpulin kayu yang banyak. Buat apa? Buat bakar si Alqamah. Buat bakar Alqamah nih. Ditanya sama emaknya, buat apa itu ya Rasul? Buat bakar Alqamah, kata baginda Rasul. Ya. Lalu emaknya bilang, ya Rasul, putra saya jangan dibakar. Dia buah hati saya. Lah kan ibu udah murka. Walaupun saya udah murka juga, kalau lempengan ini mah saya nggak tega dah, gitu kan? Saya nggak tega. Itu putra saya Rasul. Wahai ibu, siksa Allah lebih pedih lagi kalau ibu enggak redoin si Alqamah. Kalau ibu murka, ini siksa Allah lebih dahsyat lagi, karena murkanya Allah tergantung kepada murka orang tua. Kan begitu? Kemarin pertemuan di awal. Kalau ibu enggak redoin, kalau ibu enggak maafin, ini Alqamah saya bakar aja, kata baginda Rasul. Ya. Bukannya sekonyong-konyong baginda Rasul mau bakar Alqamah, ya. Tapi pas mau dibakar, ibunya enggak tega. Ya Rasul, saya maafin dah Alqamah, saya redoin itu anak saya maafin. Pas udah dibilang maafin, itu emaknya udah ngomong, maka si Alqamah bisa ngucapin la ilaha illallah. Ya Allah. Ya. Ya Bu ya. Ya Bapak juga begitu ya. Kalau emang mau ke rumah orang tua, ya udah ke rumah orang tua. Bininya misalnya bini bapak larang, bilang aja, kemarin mau Pak Ustadz udah jelasin. Jangan sampai saya dibakar sama Rasul. Gitu. Kemarin kan kuliah subuh, ibu dengerin gitu. Saya mau ke rumah emak. Gitu, ya. Harus sayang kedua-duanya. Begitu juga bapak sama mertua, harus sayang. Jangan sama orang tua doang, orang tua kandung doang. Harus sayang sama mertua. Itu juga orang tua bapak juga, ya. Ibu juga begitu, jangan hanya sayang sama kedua orang tua ibu yang melahirkan, tapi mertua ibu juga, itu orang tua ibu juga, gitu, ya. Baru udah bisa syahadat itu Alqamah, ya. Kemudian sahabat Anas berkata, Nabi SAW nyuruh Alqamah ini udah meninggal, udah mandiin, kapanin, sholatin, ama kuburin dah. Sesudah itu baginda Rasul bersabda, di atas kuburan Alqamah udah dimakamin, maka baginda Rasul ngomong ama jamaah yang nganterin ke pemakaman,
Apa yang diucapkan oleh baginda Rasul, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, man faddala zawjatahu ala ummihi fa'alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in, la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan illa ayyatuba ilallahi azza wa jalla wa yuhsinu ilaiha wa yatlubu ridhoha. Wahai sahabat muhajirin dan ansor, kata baginda Rasul, siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka dia terkena laknat dari Allah. Ya Allah, di atas kuburan sama jamaah yang ikut makamin, baginda Rasul bilang, siapa orang yang lebih mengutamakan istrinya ketimbang ibunya, dia dapat laknat Allah. Naudzubillah. Bukan hanya Allah, malaikat, wan nasi ajmain, dan manusia semuanya. Bahkan Allah tidak menerima daripada ibadahnya yang fardu dan yang sunnah, kecuali jika bertobat benar-benar kepada Allah dan berbuat baik kepada ibunya dan minta ridho ibunya. Sebab ridho Allah dikaitkan dengan ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung juga sama murka orang tua. Ya Allah, tuh ya, udah tahu dah sekarang, ya. Jadi jangan sampai kisah Alqamah ini ada dalam diri kita. Udah ibadahnya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, ya. Gara-gara orang tuanya cuma sakit hati, ya, maka sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah, naudzubillah. Oleh karenanya kita selaku anak, mari sama-sama yuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Apalagi orang tua kita sudah tua, apalagi orang tua kita sudah sakit-sakitan, ya. Maka kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan hidup kita tambah berkah. Amin. Kalau kita sayang sama orang tua kita, hidup kita akan berkah, hidup kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.